IHT In-House Training SMP Negeri Buti Merauke tahun 2024 dengan tema dengan IHT kita tingkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terhormat Bapak Kabid Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, yang terhormat Bapak Pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Buti, yang kami hormati Bapak Ibu guru sekalian. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Sebelum kita mulai rangkaian kegiatan hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, doa pembukaan. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, sambutan kepala bidang kurikulum. Yang kelima, penguatan kurikulum. Yang keenam, coffee break. Yang ketujuh, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat rahmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, terutama atas nafas kehidupan ini. Tuhan Allah Bapa dan Kerajaan surga, hadirlah di tengah kegiatan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Ya Tuhan, berikanlah juga kesehatan kekuatan bagi Bapak-Bapak pemateri kami dari Dinas Pendidikan, dan juga beri penguatan kesehatan, perlindungan kepada Ibu Kepala Sekolah kami dan Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Berkati dan pengawas. Bapak Ibu, tujuan kita melaksanakan in-house training ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan juga kita akan bersama-sama melakukan refleksi evaluasi selama 1 tahun ajaran yang telah berlalu. Kita akan bersama-sama melihat kinerja kita sebagai guru dan sebagai staf tata usaha, dan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan di dalam tahun ajaran baru yang akan kita masuki. Harapan saya, Bapak Ibu, mari kita saling berkolaborasi. Dengan keterbatasan kita, jangan itu menjadi penghalang bagi kita. Saya suka dengan kalimat ini. Guru yang tidak belajar tidak pantas untuk mengajar. Hari ini adalah bagian dari kita mau belajar. Kita belajar sesuatu yang baik, dimulai dari diri kita sendiri. Kita belajar mulai dari mengevaluasi pengalaman-pengalaman kita. Kita bersepakat dalam kebersamaan mana yang perlu kita perkuat, dan ujungnya adalah kita melihat hasil dari peserta didik, bagaimana kualitas yang kemudian terasa nampak dalam perilaku peserta didik. Kurikulum hanyalah alat yang membantu kita untuk mentransfer bukan saja kognitif, tapi juga nilai-nilai yang membedakan kita dengan ciptaan lain. Maka saya mengapresiasi 4 hari yang dirancang oleh sekolah untuk melakukan sebuah proses belajar, agar di tahun ajaran baru Bapak Ibu guru pantas mengajar. Mengajar bukan cuma sekali lagi mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga mentransfer seluruh nilai-nilai karakter di dalam 2 hal, dalam pembiasaan dan dalam peneladanan. Dan dibuka secara resmi. Tuhan memberkati.
rencana pengelolaan langsung disusun dalam rencana kerja tahunan. Di saat kita menyusun RKS itu ya dari rapor pendidikan, data rapor pendidikan. Apakah hanya dari data rapor pendidikan, Bapak Ibu? Bisa tidak dari rapor pendidikan, mungkin dari evaluasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan supervisi punya data kekurangan guru-guru apa dicatat, dan paling utama katanya rapor pendidikan. Ketua komite SMP Negeri Buti, mungkin pada saat ini pula kita coba berbincang-bincang, berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana komite ke depan. Baik, selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah. Terima kasih atas waktunya. Menyangkut komite ini memang selama ini belum berjalan dengan baik. Mungkin kalau kita Satu tahun itu dibagi saat Januari dan semester ya, tahap atau semester yaitu Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember. Bertahap itu 257.880.000. Untuk ketahuan Bapak Ibu, kita standar untuk AKAS, standar pendidikan mungkin 8, tapi kalau untuk AKAS standarnya hanya 7. Karena 7 standar, dia punya subprogram, itu ada 10 subprogram. Tapi saya tidak dibuat semua, saya hanya buat sesuai dengan realisasi dana. Untuk pembagian jam mengajar juga ini nanti artinya kita yang ada di sini kita masih bisa diskusi. Sejujurnya Bapak Ibu kita sama-sama tahu bahwa di sekolah kita ini kekurangan tenaga pengajar. Yang pertama kita tidak memiliki guru BKN, guru PPKN, guru prakarya, ya, guru informatika, guru agama Islam. Sehingga mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kami di sini menambahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk jam mengajar yang bukan mungkin basicnya, ya, supaya terjadi pemerataan di sini, supaya program pembelajaran di sekolah kita ini bisa berjalan walaupun kita dengan jumlah guru yang terbatas. Ya Bapak, biarlah apa yang telah kami lakukan di hari itu kan tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah semuanya ini kami boleh dapat dan mengerti dan memahami akan tanggung jawab sebagai peserta didik, sebagai pendidik Tuhan. Bapak, kami akan berpisah satu dengan yang lain dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, pertibakan kami di rumah kami masing-masing dengan semangat. Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian, kita akan mengikuti IHT hari kedua. Sebelum kita mengikuti kegiatan, kita awali dengan doa yang selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, sekarang kami memohon dengan kegiatan kami IHT, kiranya kegiatan ini mau terjadi menurut dengan kehendak hanya dalam nama Tuhan. Berikutnya pemaparan pembagian tugas kinerja guru dan TU oleh Ibu Kepala Sekolah. Kami persilakan. Tugas lokasi kurikulum menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Ya, informasi untuk kita, kalender pendidikan dinas pendidikan sementara masih disusun, nanti akan di-share untuk masing-masing sekolah. Menyusun pembagian tugas guru dan Yang saya sampaikan, paparkan tadi ya di depan terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai kurikulum. Sekedar saya mengingatkan kembali bahwa apa yang sudah Ibu sampaikan di situ terkait dengan pembuatan tugas masing-masing guru
ya. Bukan apa namanya menyempitkan mata pelajaran yang lain, tetapi ketika kita masuk kepada olahraga dan budaya itu memang betul. Oleh sebab itu lapangan basket perlu kita manfaatkan dan mulai kegiatan-kegiatan untuk ke ekstrakurikuler kita sudah mulai kembangkan. Di sini kami akan memaparkan tupoksi tata usaha yang sudah diikuti tahun pelajaran 2024-2025. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami PU Tata Usaha SMP Negeri Putih. Di sini kita bisa lihat tugas sebagai kepala tata usaha. Misalnya nanti dalam menyiapkan dokumennya. Lalu laporan kegiatan, publikasi itu sudah, itu lebih di tim IT. Lalu data hasil sumatif akhir semester dan asesmen sumatif akhir. Ini kan sudah ada di rapor di masing-masing wali kelas ya Bapak Ibu. Tapi yang baru lagi supaya apa tuh saling belajar. Yang mengimbas kita punya ini untuk teman guru ini namanya apa nih? Itu sudah mengimbas apa? Mengangkat bahasa. Kita syukur pada kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih bisa bertemu atau diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Kita akan memasuki IHT hari ketiga. Kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Syarifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Itu pertama pembentukan komite, kedua rapat koordinasi dengan orang tua peserta didik, yang ketiga rapat dinas atau evaluasi yang kita lakukan, dan rapat koordinasi dengan pengurus komite, hubungan dengan instansi terkait, yang 6 penelusuran alumni, yang ketujuh promosi ke sekolah-sekolah. Yang berikut merawat barang-barang dalam kelas itu setiap hari, kemudian menyiapkan tempat sampah di setiap kelas, kantin dan toilet, kemudian menyediakan buku untuk penggunaan toilet. Program berikutnya membuat tim kebersihan, membuat jadwal kebersihan lingkungan sekolah, membuat papan promosi. Saya taruh juga di bulan Agustus supaya ini nanti satu kali dengan pengecetan pembersihan kelas, dan sekalian mereka lengkapi di dalam kelas itu papan-papan promosi dan slogan-slogan tentang baru sudah kita lewati, dan saat ini kita persiapan untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2024-2025. Yang saya tampilkan yang pertama ini adalah tata tertib peserta MPLS. 35 juta. Jadi IHT dan alat digital. Kalau memang ibu kepala sekolah mau supaya ada kolaborasi antara sekolah dan orang tua, berarti itu dianggarkan, karena itu masuk di dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Di kinerja itu bisa ketidaknya kan kas datang orang tua paling transport berapa? Ya, kalau kami dari tim akan sharekan aktivitasnya, tinggal Bapak Ibu mungkin kembangkan kata-kata sesuai dengan apa yang ingin Bapak Ibu capai gitu. Kalau di ini Bapak Ibu, kalau di PFM yang saya contoh itu mereka model seperti ini rancangannya ya, tetapi memang alangkah lebih bagus karena kita menampilkan kepada siswa, jadi kita tuangkan kembali ke poin-poin, tapi untuk memandunya kita pakai rancangan ini modulnya. Kita ada revisi keuangan
untuk setiap koordinator mendapatkan 2 ruangan. Di sini kalau bisa saya bersama Ibu Yulita secepatnya untuk membuat berita acara pemusnahan barang-barang yang kurang layak, sehingga kosongan ruangan itu lalu kita adakan barang-barang adiana, misalnya kapal barang, stok, barang sapi, kita sisihkan di ruangan gudang. Terima kasih tim Komite Pembelajaran, tim IT dan peserta eksekutif. Nah, di sini yang pertama untuk koordinator numerasi. Di sini numerasi programnya akan membuat numerasi di jam awal pelajaran saja. Pada sore yang sudah terrealisasi sudah saya lakukan semua. Terus mungkin tahap berikutnya ini kan harusnya Maret 2024 kan sudah lewat, jadi satu list belum terrealisasi begitu. Depan kan tadi kita hanya 6 ya, terus sekarang sudah ada 8 kamera yang sudah aktif, sudah standby, sudah merekam 24 jam. Alhamdulillah pada hari ini kami telah menyelesaikan kegiatan IHT dari pagi hingga siang hari ini. Kiranya apa yang sudah kami paparkan melalui program-program dan kegiatan yang telah kami susun, kiranya itu menjadi acuan, kiranya itu menjadi perencanaan yang baik untuk memajukan sekolah kami ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam melaksanakan segala rencana yang telah kami susun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami adalah manusia biasa, tetapi kami yakin Engkau adalah Maha Pengampun atas dosa-dosa kami.